Jadi semua wali malam itu melihat bahwa kakinya Syekh Abdul Qadir Jilani, telapaknya itu ada di pundak semua wali. Itu di alam rohani. Jadi mereka merem, yang terlihat begitu semua. Maka malam itu Syekh Abdul Qadir lagi duduk begini. Kita meyakini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah termasuk wali dari wali-wali Allah, dan dia seorang ulama, ya. Akan tapi cerita-cerita yang berlebihan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kita bilang mana sanadnya? Karena cerita-cerita tersebut, saya katakan cerita-cerita itu belum tentu benar. Jadi termasuk ulama besar sebenarnya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ulama besar. Beliau termasuk ulama besar, tapi beliau tidak pernah seperti apa yang orang nisbatkan sekarang. Dianggap dia beginilah, dianggap dia begitulah, ruhnya bisa datanglah, beragam macam khurafat. Itu nggak benar semuanya, nggak benar. Yang lucu, di dalam kitab itu diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani mengadakan pengambaraan selama berpuluh-puluh tahun. Ternyata ketemu dengan Nabi Khidir di pantai, ya, di pantai laut, nggak disebutkan di mana. Kemudian disuruh untuk berhenti di pinggir laut, nggak sholat, nggak ini semua, sampai ya mimpi basah mandi junub aja nggak sempat. Antum lihat kalau ahlul bid'ah itu bukan menyebutkan yang benar, ini udah salah Syiah. Kemudian diikuti lagi sama ahlul bid'ah yang lain. Mestinya orang menyebutkan tentang manaqib atau fadail as-sahabah, keutamaan sahabat. Tapi kalau kita lihat orang-orang menyebut manaqib siapa? Abdul Qadir Jailani. Ada namanya Imam Ibnul Haiti, paling tua. Dia mengatakan, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, izinkan kami mengambil berkah dari telapakmu. Ini kalau di luar, di sebelah disebut syirik ini ya. Padahal nggak ada syirik-syiriknya. Ini ngambil berkah, tabarukan, kok biasa aja. Apa yang dilakukan? Dia nunduk di sini depan, kakinya ditaruh di pundaknya. Maka siapa yang kakinya Syekh Abdul Qadir taruh di pundaknya, dia dikutuk. Ini nggak benar sampai terlalu berlebihan seperti ini, sudah masuk kepada ranah tauhid rububiyah. Mungkin beliau punya karomah-karomah, ya mungkin, tapi kita kan tidak menilai kecuali dengan ada sanadnya. Kalau ada sanadnya, cerita tersebut dengan sanad yang sahih bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tapi adapun cerita-cerita berlebihan seperti tadi, maka tentunya tidak benar. Dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jailani itu disebut dengan apa? Al-Ghauth, kutub, walinya para wali, sampai derajat yang paling tinggi, Pak. Kita katakan, taib, Anda menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa Anda tidak kafirkan sekalian? Langsung jadi kutub. Itulah pengangkatan kutub oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau minimal abdal, ya, yang hadir itu abdal. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Karena korin itu satu jenis dengan jin, dan jin itu tidak mati kecuali dimatikan dengan cara dia bertengkar dengan sesama jin atau dibunuh oleh makhluk-makhluk yang mempunyai kekuatan hebat. Nah, dan jin-jin ini bisa menyerupakan diri seperti seorang imam. Maka supaya kita mengirim Fatihahnya tidak kepada korinnya, bacalah ila ruhi al-kutub ar-rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani quddasallahu sirrahu. Begitu lebih kurang caranya, ya. Karena saya banyak dapat kabar orang-orang di zikirnya atau mimpinya ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Pas kita cek, bukan, itu bukan Syekh Abdul Qadir, tapi Kang Qadir. Tahu Kang Qadir ya? Maka sahabat-sahabat, hadirin jamaah yang memuliakan Allah, beramal dengan amalan ulama-ulama wali seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ini kadang-kadang tidak didiamkan oleh iblis. Syaitan itu mau ikut serta dia, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, beliau dikenal sebagai wali ahli ma'rifatut tauhid. Itu sebabnya ma'rifat tauhidnya ini berujung kepada kalimat yang sering kita tahlilkan, kita rotibkan, yaitu zikir la ilaha illallah. Teknik ini dari siapa ini? Diambil dari pusar, ya, ditarik ke ubun-ubun,
dibawa ke bagian kanan, dihunjam ke dada. Ini teknik dari siapa? Ternyata teknik yang sama ada di Naqsyabandiyah, ada di Khalwatiyah, ada di Suhrawardiyah, ada di Syatwariyah. Ternyata teknik itu diajarkan oleh Sayyidina Baliyah. Siapa yang disebut Baliyah? Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Khidir mengambil dari siapa? Langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada ulama di Uzbekistan namanya Abdul Khaliq Al-Hujdawani. Jadi ini Abdul Qadir, ini Abdul Khaliq. Abdul Khaliq Al-Hujdawani inilah yang menurunkan di bawah nanti Naqsyabandiyah. Bedanya Syekh Abdul Khaliq nanti punya murid ada generasi kelima sampai di Syaban, ya, Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaban gitu kalau disebut. Beliau ini punya kisah, saya pernah ziarah ke tempat beliau, ya, Imam Bahauddin Naqsyabandi saya pernah ziarah tahun 2019. Jadi beliau ini punya guru namanya Mir Kulal jadi imam ba'da salat mimpin zikir afdhalu dzikri la ilaha illallah. Itu keras seperti kita di TKN, ya, keras ya, seperti Abang Anom lah, mungkin lebih keras lagi. Syekh Bahauddin Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi setiap kali begitu beliau keluar dari masjid, keluar lalu zikir di luar sendiri. Zikir nggak pakai suara, dia zikirnya senangnya merem, lidahnya dikunci, mulutnya ditutup, begitu terus sampai ramai lah murid-murid dari Mir Kulal yang senior. Apa kata mereka? Itu Bahauddin anak muda kurang ajar, kok gurunya zikir, mimpin zikir dia keluar. Nah, dulu ada asumsi begitu. Maka ramailah nama beliau dipergunjingkan di dalam masjid di tempat Zawiyah Mir Kulal. Apabila kami zikir di sana, memang zikir di tempat syekh yang di masa hidupnya keras, zikir kita jadi keras. Jadi saya di sana itu udah suara udah kemana nggak tahu dah. Begitu terus kita. Ya. Tapi ketika saya sampai di Syekh Imam Bahauddin, itu suara nggak bisa naik sama sekali, nggak dibuat cinta itu. Di masa hidup Mir Kulal, dia mendengar murid-murid senior mempergunjingkan Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi tidak ikut zikir keras. Langsung beliau, kalau kayak sekarang tuh gebrak meja, uskut, kira-kira gitu, diam kalian tidak tahu makomnya Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Beliau itu usulnya kepada Allah, kesadarannya kepada Allah muncul dalam zikir yang lembut, bukan dalam zikir yang keras. Maka beliau itu bukan su'ul adab, bukan buruk adab, tapi memang thariqah di dalam dirinya nggak begitu. Walhasil benar ketika diuji, siapa yang lebih tenang, siapa yang lebih dalam ma'rifatnya, lebih dalam Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi, ya. Nah, ini kenapa ada zikir lembut. Habis zikir keras lembut gak? Ya, habis afdal zikir la ilaha illallah 165, zikir khafi, begitu kan? Nah, itu dari situ jalurnya. Jalur Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Itu bukan di Arab ya, itu di Uzbek, Rusia. Orang Rusia ini. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau berguru kepada gurunya Abdul Khaliq Al-Hujdawani. Ini mereka ini seperguruan. Namanya Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani ini kalau zikirnya sama seperti Bahauddin Shah Naqsyabandi, lembut, dibaca di kolbunya. Ismul Jalalah Allah, mata dipejam, lidah dikunci,
lalu disebut nama Allah di dalam Allah begitu ya. Yusuf Al-Hamadani ini di waktu beliau sudah tua, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani masih muda ya. Di saat itu Yusuf Al-Hamadi mengatakan, ini anak muda ini bakal jadi sultan aulia. Dia ngomong begitu ya, ini anak muda bakal jadi sultan aulia. Jadi dikabari, jadi wali-wali sudah mengerti bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani akan menjadi sultanul aulia. Sultanul aulia itu apa? Rajanya para wali. Sekarang kan banyak orang yang ngasih gelar mursyidnya sultanul aulia. Itu yang ngasih gelar murid yang gak berlaku. Yang ngasih gelarnya langsung Rasulullah SAW dan didengarkan oleh para wali. Nah, di saat itulah mulai itu naik kerohanian Syekh Abdul Qadir Jilani. Di suatu masa beliau memproklamirkan dirinya sebagai perintah bahwa dialah Sultanul Aulia. Apa yang terjadi? Jadi semua wali malam itu melihat bahwa kakinya Syekh Abdul Qadir Jilani, telapaknya itu ada di pundak semua wali. Itu di alam rohani. Jadi mereka merem, yang terlihat begitu semua. Maka malam itu Syekh Abdul Qadir lagi duduk begini. Ada namanya Imam Ibnul Haiti, paling tua. Dia mengatakan, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, izinkan kami mengambil berkah dari telapakmu. Ini kalau di luar, di sebelah disebut syirik ini ya. Padahal nggak ada syirik-syiriknya. Ini ngambil berkah, tabarukan, kok biasa aja. Apa yang dilakukan? Dia nunduk di sini depan, kakinya ditaruh di pundaknya. Maka siapa yang kakinya Syekh Abdul Qadir taruh di pundaknya jadi kutub. Langsung jadi kutub. Itulah pengangkatan kutub oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau minimal abdal ya, yang hadir itu abdal. Malam itu hadir dua imam Surawardi, namanya Imam Abu Najib As-Surawardi dan Imam Abu Hafaz Surawardi. Inilah yang menulis kitab judulnya Awariful Ma'arif, yang kitabnya saya kaji setiap sekali seminggu 2 bab ya, tempat kita ngaji kitab. Sudah ada di YouTube tuh ya, silakan dilihat kajian kitab Awariful Ma'arif. Pengarang kitabnya dan gurunya hadir malam itu ya. Maka Surawardiyah, ada thariqah namanya Surawardiyah, itu juga bagian dari thariqah Qadiriyah, pecahannya. Apalagi yang menarik, malam itu juga hadir wali majzub seperti Wan Sekhan, namanya Qudayb Al-Ban. Siapa namanya? Qudayb Al-Ban. Qudayb Al-Ban biasanya kayak orang majnun, kayak orang gila. Namanya orang majzub kan kayak orang gila. Dia bukan gila, tapi kayak orang yang bilang dia gila, orang yang gak ngerti. Seperti sekarang orang yang mengatakan gila Syekh Abdul Qadir, Syekh Wan Sekhan, dia ngerti gak persoalan ini? Gak ngerti dia. Qudayb Al-Ban juga sama. Dia ke depan lalu naruh kaki Syekh Abdul Qadir di pundaknya. Ternyata dari semua wali-wali itu yang dapat tugas untuk membersamai seorang panglima namanya Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang paling dianggap gila. Siapa? Qudayb Al-Ban. Maka Salahuddin datang dari Mesir ya, untuk sowan ke Syekh Abdul Qadir, yang disuruh untuk membersamainya siapa? Qudayb Al-Ban, wali yang dituduh gila. Wali yang dia dulu ketika orang sholat di masjid, dia sengaja bikin ulah depan masjid. Dia sengaja, mohon maaf, ini jangan ditiru ya, antum kan gak ada yang wali majzub sini ya. Wali aja belum tahu. Ngapain beliau? Mohon maaf, buang air kecil berdiri. Sengaja begitu di depan imam, supaya imamnya diuji. Udah begitu nggak istinja. Bayangin coba, nggak istinja. Terus beliau cuma pakai sarung atau celana pendek, kayak celana betul kita, kayak boxer gitu, celana boxer. Nggak pakai baju. Terus dia lihat ada makanan di bawah di tanah, diambil, dikunyah-kunyah.
itu imam masjid ternyata hakim di kota tersebut, di salah satu kota di Khurasan, Sapur ya. Akhirnya si imam mendengar qomat, dia langsung masuk masjid. Tapi mulai dari takbir sampai assalamualaikum, dia tidak ingat Allah sama sekali. Yang dia ingat muka orang yang kencing berdiri di depan masjid. Jadi dia tuh mikir, ini orang gak benar ini ya. Ini harus dikasih pelajaran ini. Jadi dia itu sholat bukan nyembah Allah, tapi nyembah muka orang yang ini ujian nih untuk para imam ya. Ujian untuk para imam, melihat sesuatu yang gak cocok dengan ilmu kita, terus kebawa sholat. Banyak orang begini nih zaman now. Zaman sekarang banyak orang begini. Lagi sholat, tiba-tiba ada orang lagi bongkar pasir. Ya, kita lagi sholat, kan begini, kan gitu kan? Terganggu nggak? Terganggu ya? Pasti terganggu. Masa imannya rusak, sholatnya langsung rusak cuma dengerin pasir? Ini sang hakim, dia hakim ternyata, memimpin sholat dalam hatinya. Dari sholat dia sudah menyusun agenda, ba'da sholat saya harus ngerjain, harus menghukum orang yang di depan masjid tadi. Jadi dia gak ingat Allah sama sekali. Jadi sholatnya lagi menyusun strategi. Selesai sholat dia gak zikir, langsung berdiri, dia langkahi semua orang, langsung dia katain, kamu orang depan sana, katanya kamu ini wali majzub. Nah, jadi dia ngerti juga istilah begitu. Katanya ente wali majzub, kok kencing berdiri gak istinja? Ya. Katanya ente wali majzub, kok gak ikut sholat sama kita? Katanya ente wali majzub, kok makan kotoran? Semua kesalahannya disebut. Apa jawaban Qutaib Alban? Wahai Tuan Imam, apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Kita kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Ya, antum tahu gak semua ilmu Allah? Ya, maka dia jawabnya sama. Oh enggak, tidak semua ilmu Allah saya ketahui. Baik, kata Qutaib Alban, akulah pemegang ilmu yang engkau tidak ketahui itu. Ya, lihat sholatmu tadi, kamu nyembah siapa? Nyembah aku kan? Kira-kira begitu dia ngomong ya. Sholat, katanya alim, katanya hafiz Quran. Sholat kok ingat aku jadi Tuhanmu. Jadi kita kalau sholat jangan bawa masalah. Kalau bawa sesuatu di dalam sholat, hati-hati nih, banser kan pakai baju ini sholat, jangan dibawa bajunya dalam sholat. Hati-hati di banser ya. Hilangkan semua, telanjangkan diri kita. Bukan berarti bajunya telanjang, bukan. Makanya dia bertelanjang tadi di depan sang imam. Itu wali besar, diakui oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Mengingkari Qutaib Alban, mengingkari Syekh Abdul Qadir. Ada yang berani? Ada yang berani gak? Jadi mengingkari orang-orang kayak Wan Syekhon itu sama dengan mengingkari Habib Umar. Kalau zaman sekarang kiasnya begitu kira-kira. Kan sekarang wali yang paling masyhur, yang muttafaq disepakati kan Habib Umar. Ini kalau dibuat kias-kias ya, di zaman itu Qutaib Alban nama Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir itu kayak Habib Umar sekarang lah, masyhur di mana-mana. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Bahwa ilmu tarekat, ilmu zikir, ilmu yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani bukan sebatas wirid-wiridan, tapi yang dipentingkan adalah waridnya. Warid itu adalah rahasia Allah yang Allah turunkan ke dalam qalbu. Ya, kita ambil misalnya lafaz la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah bahwasannya tiada ilah. Ilah itu artinya yang disenangi, yang dicintai, yang dituju, yang dicari-cari. Itu arti ilah. Yang diingat-ingat, itu arti ilah. Jadi waktu baca la ilaha illallah, ingatnya apa? Utang. Oh, jadi Tuhan tuh utang.
kerjaan. Jadi Tuhan itu kerjaan. Jadi saat baca la ilaha illallah, leburkan semua yang kita pikirkan. Makanya diulang-ulang. Kenapa 165? Karena lam, alif, lam, ha, la ilaha illa Allah. Itu kalau dihitung dengan ilmu huruf, nilainya 165. Jadi huruf-huruf ini kalau dibaca dengan senilainya akan berefek ke dalam kolbu. Itu maksudnya. Dia akan bekerja. Maka dipilihlah angka 165. Sebenarnya dari Syekh Abdul Qadir nggak ada angka itu. Beliau satu huruf sudah usul. Kita 165 belum mantap-mantap juga. Ya, benar kan? Ya, benar. Hah? Karena niat baca la ilaha illallah udah gak benar, pengen sakti lah, pengen lancar rezeki lah. Jadi baca la ilaha illallahnya bukan karena Allah, tapi karena pengen lancar rezeki. Yang mengirim rezeki siapa? Allah. Udah dekat aja sama Allah, apa yang kita butuh dikasih. Tapi kalau cuma banyak menyebut, ya belum tentu dekat. Kalau sebutannya kurang, ya mampet. Rezekinya mampet juga. La ilaha illallah yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau? Hilangkan ta'alluq, kaitan qalbumu dengan dunia.